Saudara-saudara sekalian, sejenak saya mengajak kepada saudara dan saudari untuk menonton cuplikan video pendek ini dari seorang koplak mukibul pembela nasab Ba'alawi yang seakan-akan berdalil tahu ilmu usul fikih, tapi sesungguhnya dia kosong, sama seperti para habib juga para mukibin lainnya. Kita tonton, sombongnya luar biasa. Makanya nih ya, kalau kamu itu nggak paham usul fikih, kamu pasti bakal ketipu sama kelompoknya si Imad itu. Coba nih, tes DNA itu untuk jadi dalil kepada subutun nasab, itu harus diperdebatkan dulu. Ngomong kita aja ijma jadi dalil itu ada perdebatan aja di belakangnya kok. Makanya orang yang paham usul fikih kayak Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, terus Syekh Ali Jumu'ah, ahli nasab kan itu dari mantik. Ya, saya ya kan paham usul fikih. Itu yang disebutkan sudah Sadah Ba'alawi itu sudah subut keturunannya Rasulullah, beres karena kita paham usul fikih. Mereka-mereka yang gak paham usul fikih ini sama kita dipinta muqaddimah sugro, muqaddimah kubro gak keluar. Dipinta usul fikih bagaimana cara ini isbatun nasab bid DNA itu gak keluar. Apa kata cuma mereka gini aja. Ini kan teknologi modern. Dengan ini kita tahu siapa keturunan siapa. Udah cuma di situ aja. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu. Ini orang gak ngaji usul fikih. Coba kalau ngaji usul fikih itu. Ini jelas di sini ada ijma. Nah, untuk menetapkan DNA itu nanti ijma harus diruntuhkan dulu karena ijma sudah jelas dia hujah. Makanya tadi dibahas dari segi yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya yaitu perbuatan Nabi, ijma, qiyas, istishab itu dilihat dari segi bahwa itu semua adalah hujah. Berarti ijma hujah atau bukan? Hujah. Lah untuk menggugurkan hujjatul ijma, kamu harus membatalkan ilmu usul fikih yang sudah dibangun selama bertahun-tahun, ratusan tahun, malah ribuan tahun. Sekelas Imaduddin Al-Qanuhawi, dan bisa tuh. Nah, Imam Ghazali ngarang Al-Mustasfa ini, gurunya Al-Juwaini, Al-Waraqat, Al-Mahalli, mensyarahi, Syekh Said Fodah menghasyiahi. Ini mau diruntuhkan. Menyi cik orang mual bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khuzna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Saya mengajak kepada saudara-saudari untuk menggunakan akal dan pikiran, di samping kita juga menggunakan nakal atau dalil akli yang datang dari Allah dan Rasulullah, juga para ulama. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara untuk menonton video dari anak yang bernama Angga Sugih, yang kemblindi, yang sok tahu, yang sok merasa paling hebat berbicara tentang usulul fikih. Kiai Haji Imaduddin dihinakan, direndahkan, seakan tidak punya ilmu usulul fikih. Padahal apa yang dia bicarakan adalah akal pendek, bukan akal, nafsu, karena kecintaannya membabi buta terhadap para habib. Saya tidak tahu ini anak dari pesantren atau anak hanya sekedar membaca atau mungkin tamatan Yaman. Tapi tidak ada salahnya kita kelecei dan kita coba untuk jatuhkan apa yang dia katakan. Dia berbicara tentang soal usul fikih.
saya juga akan jawab dengan ilmu usulul fikih. Pertama, dia berkata bahwa pendukung Ki Haji Imaduddin itu tidak punya ilmu fikih, usulul fikih, karena di dalam ilmu usulul fikih itu ada dalil yang namanya Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Jadi 4 dalil ini, 4 dasar sumber hukum ini, ittifaqul ulama. Soalnya nanti ada yang namanya al-istihsan, juga ada al-istishab, juga ada al-mursalah, dan masih yang lainnya, atau masalah mursalah, dan lain-lainnya. Tapi yang disepakati adalah 4, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Al-Quran dan Al-Hadis jelas tidak pernah menyebutkan kalau Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak jelas, tidak ada penjelasan kalau Alawi itu dzurriyyah Rasulullah. Sepakat, semua ulama sepakat kalau Al-Quran dan Hadis tidak menyebutkan Habib itu keturunan Rasulullah. Dengan Al-Quran dan Al-Hadis batal Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berbicara tentang ijma. Lalu nanti sesudah itu ada namanya qiyas. Nah, yang dibahas oleh anak sok tahu itu adalah ijma. Katanya, ketetapan sahihnya nasab Ba'alawi itu adalah ijma ulama katanya. Nah, sekarang sebelum berbicara tentang ijma, kita kembali dulu ke soal hadis. Karena sumber utama hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran jelas kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ada 2 macam. Namanya hadis muttasilis sanad wa ghairu muttasilis sanad. Hadis itu ada yang muttasil sanadnya, yang langsung nyambung sanad sandaran siapa yang berbicara, siapa yang mengatakan, dari mana sumber pembicaraan kok sampai Nabi Muhammad, itu namanya sanad sandaran hadis. Orangnya disebut rawi. Jadi ada yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasul, yang pertama. Ada yang sanad yang ghairul muttasil, sanadnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sanad al-muttasil ada namanya hadis mutawatir, ada hadis masyhur, dan ada hadis ahad. Jelas, itu yang muttasilus sanad. Itu pun kekuatannya juga berbeda-beda. Kalau al-mutawatir, qat'iyud dilalah. Al-masyhur juga qat'iyud dilalah. Kemudian hadis ahad, Imam Syafi'i tidak menggunakan itu sebagai dalil yang pasti. Itu yang muttasil sanad. Sekarang kita yang berbicara tentang ghairul muttasil sanad. Ghairul muttasil sanad yaitu hadis yang tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau mutawatir itu dari A, B sampai Z nyambung ada ceritanya. Sekarang yang ghairul muttasil sanad itu adalah hadis yang tidak bisa diterima sama sekali, yang munqati', yang ditolak. Pertanyaannya kepada anak tadi, tahun 345 sampai abad 9 itu sanadnya mana? Siapa yang menceritakan kalau Ubaidillah itu sanadnya nyambung? Siapa yang menceritakan? Saya mau tanya. Dari sisi muttasil, saya nggak jelas. Bagaimana bodohnya ini? Tidak nyambung sama sekali. Dalam ilmu hadis sanadnya tidak ada, tidak bisa menyebutkan dari mana. Orang Ubaidillah itu baru disebut pada akhir abad 9, artinya 600 tahun tidak ada yang tahu. Kok bisa tiba-tiba muncul? Itu sanadnya dari mana? Itu dari sisi sanad, ghairu muttasil sanad. Jadi sanadnya jelas tertolak. Nah, sekarang kita berbicara tentang ijma. Ini ada kitab, saya bilang, ya, kitab Usulul Fiqih karya Al-Imam Muhammad Abu Zahroh. Karya Imam Muhammad Abu Zahroh. Kita buka. Karena si
Angga Sugi tadi bercerita tentang ijma. Katanya, ijma itu adalah dasar hukum dalam Islam. Kalau mau membatalkan nasabnya Ba'alawi, berarti buang dulu itu ijma kesepakatan ulama. Jadi, ijma itu harus dibuang dulu, tidak diakui kalau membatalkan nasabnya Ba'alawi. Ini cara berpikir yang koplak namanya. Saya mau baca halaman 191. Sanatul ijma. Jadi meskipun ijma disepakati ulama krepe-krepe itu, ulama yang tidak jelas, jadi ijma itu juga harus ada sanadnya. Nggak bisa terus kumpul-kumpul sepakat itu enggak. Harus, karena ijma dan qiyas itu harus ada rujukan dari Al-Quran dan hadis. Saya ulang lagi. Ijma dan qiyas itu hakikatnya adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Tidak bisa sepakat hanya kumpul-kumpul lalu menyepakati tanpa ada sumber hukum yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Maka ijma harus ada sanadnya. Tadi sudah saya tanyakan, sanadnya mana? Tahun 900 sampai ke tahun 300 sebelumnya. Mana sanadnya? Nggak ada sanad kan? Nah, sekarang saya baca. Sanadul ijma. Sanadnya ijma. Jadi ijma itu harus ada sanadnya, harus ada sandarannya. La budda lil ijma'i min sanadin. Wajib dan harus, mesti ijma itu ada sanadnya. Lianna ahlul ijma'i la yunshi'unal ahkam. Karena ahli ijma, orang yang kumpul-kumpul sepakat, yang katanya mereka adalah sepakat telah menetapkan tadi, la yunshi'unal ahkam, tidak membuat hukum baru. Tahu? Ijma itu tidak membuat hukum baru. Kama tawahhama ba'dul faranjah. Seperti yang disangka oleh mereka-mereka yang blow on itu. Lianna haqqa insya'i syar'i lillahi ta'ala. Karena hak yang menerbitkan, yang membuat hukum, itu hanya Allah. Walin nabi alladhi yuha ilaihi ta'ala. Yang berhak menetapkan hukum, itu adalah Allah dan nabi yang diberikan kepadanya wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Wa ala dzalika la budda annahu ayakunal ijma'i mustanadun yu'tamadu alaihi minal usulil ammah. Karena itu, ya, tidak boleh tidak, harus, kalau ijma itu mesti punya sandaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana? Dari usul yang secara umum. Jelas ya, Angga Sugi? Itu. Kemudian, saya lanjutkan lagi. Di halaman 194. Katanya, nasabnya Ba'alawi itu sudah ditetapkan. Subut al-ijma. Sekarang saya baca. Subutul ijma. Tetapnya ijma, kesepakatan. Lam yattafiq al-fuqaha'u ala ijma' illa ijma' as-sahabah. Para ahli fikih yang Anda sebutkan tadi, lam yattafiq, tidak bersepakat kecuali sepakat pada kesepakatannya para sahabat. Adakah sahabat yang menyepakati kalau Ba'alawi itu bernasab sampai kepada Rasulullah? Saya ulang lagi. Lam yattafiq al-fuqaha wal ijma' illa ijma' as-sahabah. Para ahli fikih tidak pernah melakukan ijma' kecuali ijma' terhadap apa yang diijma'i oleh sahabat.
Adakah sahabat yang menyatakan kalau keturunan Ba'alwi itu dzurriyyah Rasulullah? Tidak ada. Fa inna ijma'ahum fil ahkam asy-syar'iyyah tsabata bit-tawatur. Sesungguhnya kesepakatan mereka di dalam hukum syariah itu ditetapkan dengan tawatur. Apa itu tawatur? Seperti saya katakan tadi, hadis itu ada yang mutawatir. Mutawatir itu la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Orang yang sekian banyak tidak mungkin berbohong. Anda menyebutkan tidak ada ulama yang dari garis lurus yang sependapat dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya jelas, ulama garis lurus itu adalah ulama yang murtad dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena tidak diakomodir, tidak masuk ke dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, maka bikin ulama garis lurus. Ulama kok bikin garis lurus? Ini saja, saudara. Jadi tolong, kalau mau ngaji fikih, soal fikih-fikih, ketemu saya, Saifuddin Aman. Saya undang di Masjid Jami Alexander, Marbot Masjid. Saudara, ini harus disampaikan supaya kita selalu dibodohin. Ini orang anak akal-akalan. Apalagi soal nikah tadi. Dia bilang, kalau nikah harus kalau nasab harus ditentukan dengan DNA, maka setiap kali orang mau menikah harus melakukan uji DNA. Ini orang yang otaknya koplak. Masyhur dalam soal nikah itu cukup dana 2-3 generasi atau 4 generasi. Nah ini Pak Alawi sudah berapa puluh generasi. Jadi jangan main bodoh-bodohin kita. Pakai logika juga pakai dalil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.